Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kita akan mencoba membahas tentang curah hujan wilayah ya. Jadi kita akan coba membahas curah hujan wilayah. Nah, ini ada cara menghitung curah hujan wilayah. Jadi ada curah hujan wilayah itu ada beberapa cara untuk menghitungnya. Jadi ada 3 cara ya. Jadi yang pertama itu adalah dengan metode rata-rata aritmatik ya. Kemudian kedua adalah metode Thiessen atau metode polygon Thiessen. Yang ketiga adalah dengan metode Isaiah. Jadi ada 3 cara untuk menentukan curah hujan wilayah. Oke, kita ke curah hujan dengan cara tinggi rata-rata ya. Ini dengan cara merata-ratakan. Jadi kalau ada curah hujan pada satu wilayah, ada beberapa stasiun curah hujan, kemudian kita butuh satu data curah hujan, maka data pada stasiun itu kita jumlahkan dibagi dengan jumlah stasiun. Jadi kalau stasiunnya itu 3, maka N-nya adalah 3. Jadi kalau stasiunnya 5, maka stasiun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan 5 stasiun. Jadi dalam arti adalah nilai rata-rata. Nah, ini adalah jadi D ini kita simpulkan D, ada juga menyimpulkan H, ada juga menyimpulkan T. Jadi di sini kita pakai simpul D aja. Jadi ini ada tinggi curah hujan rata-rata wilayah. Jadi curah hujan wilayah maksudnya. Kemudian D1, D2, Dn itu tinggi curah hujan pada pos penangkar 1 sampai ke N. Kemudian N adalah banyaknya pos penangkar hujan. Oke, yang kedua adalah dengan cara polygon Thiessen. Jadi polygon Thiessen adalah kita membuat semacam polygon ya, dimana caranya adalah seperti ini. Ini kalau ini terdiri berapa 7 ya, 7 stasiun. Berapa nih ya, 7 stasiun. Jadi kalau 4 3, kalau 2 nggak bisa, jadi minimal 3. Jadi maksudnya di sini adalah ini stasiun 1, maka nanti akan terbentuklah daerah yang akan dipengaruhi atau semacam daerah yang dipengaruhi oleh stasiun 1, kira-kira luasannya segini. Jadi pada stasiun 2, jadi luasan yang dipengaruhinya adalah seluas gini. Jadi ini sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kalau kita lihat porsinya paling besar tuh bisa jadi di 3 ini luasnya sangat luas sekali gitu. Ya. Jadi baik kita lihat dulu persamaannya. Jadi persamaannya adalah jadi A1 kali D1, A2 kali D2, A3 kali D3. A itu adalah luasan dari daerah yang dipengaruhi oleh stasiun itu. Kemudian AN, DN jadi dibagi dengan luas total. Nah, di luas total A1 tambah A2 tambah A sampai ke N. Nah, ini adalah tinggi curah hujan rata-rata ya. Kemudian ini D1, D2, DN tinggi curah hujan pada pos penakar 1, 2 dan luas daerah pengaruh pos penakar 1 sampai ke N. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang pertama ini, kalau curah hujannya itu merata atau homogen atau merata dalam arti antara stasiun 1 dengan 2, 3 itu selisih data itu tidak terlalu jauh. Misalkan curah hujan harian maksimumnya misalkan di stasiun 1 itu 100, 2 itu 120, kemudian yang di 3 misalkan 80. Itu kalau kita ratakan masih bisa kita rata-ratakan gitu ya. Tapi yang susah itu kalau nanti D1 itu 20, D2 misalnya 100, D3 misalnya 250. Jadi kalau kita rata-ratakan jadi terlalu jauh gitu. Jadi data itu tidak seragam, hampir tidak sama. Maka kalau data yang seperti itu sebaiknya digunakan metode Thiessen ini. Kenapa? Karena dia sesuai dengan porsinya.
misalkan tadi ini 20 ya, porsinya saya seluas ini. Kalau ini tadi misalnya 100, jadi ada porsinya seluasan ini ya. Nah itu, jadi ini bagus untuk data-data yang tidak seragam gitu ya, jadi akan lebih teliti, akan lebih mewakili curah hujan wilayah yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Yang ketiga adalah isoid. Isoid ini adalah kita membuat semacam garis kontur ketinggian curah hujan. Jadi kalau kita lihat di sini ada pos hujan berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada ketinggian 51, ini 57, ini 45, ini 20, ini 10. Maka di sini dibuatnya semacam interval. Jadi dibuatnya semacam garis yang sama, yaitu dengan interval 10 mm. Kalau 10 seperti ini, 20 gini, 30 berarti 30, ini 20, ini 36, berarti antara 36 dengan 20 itu ada angka 30. Ini 20, kemudian ini ada 45, maka antara 20 dengan 45 itu ada angka 30, maka ditariklah dibuatlah garis seperti ini. Ini adalah yang 40, ini yang 50, 60 ya. Nah, ini ada caranya, D1, D0 ditambah D1 dibagi 2, berarti 10 ditambah 20 dibagi 2 kali luasan A1. Kemudian ini D1 ditambah D2, berarti ini 20 tambah 30 dibagi 2 dikali dengan A2, ini luasan A2 ya. Kemudian begitu seterusnya, kemudian dibagi dengan luasan das atau catchment area. Oke, lanjut. Ini adalah contoh perhitungan ya, contoh perhitungan curah hujan dengan kita pakai 2 metode aja. Dan ini ada 3 stasiun curah hujan ya, Gunung Nago, Batu Busuk, dan Simpang Alai. Ini curah hujan pada tahun 1998 kita ambil datanya. Jadi kita bagaimana caranya menghitung curah hujan wilayah dengan cara rata-rata dan cara polygon-Thiessen. Nah, ini adalah stasiun Gunung Nago. Stasiun Gunung Nago tahun 1998. Ini adalah tabel curah hujan harian. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 31 tanggal, dan di sini ada Januari sampai Desember. Jadi ini adalah curah hujan harian. Ini curah hujan harian. Jadi curah hujan harian itu adalah kita ukur misalkan dari 1 Januari yang ini ya, yang mana yang ini 1 Januari, kemudian kita lihat besoknya tanggal 2 Januari, misalnya 1 Januari itu kita periksa jam 8 pagi, jam 8 pagi tanggal 2 Januari, kita lihat ternyata ada tertampung air sebesar apa, sebesar berapa milimeter ya. Kemudian karena dia sehari maka terjadi pada tanggal 1, kalau tanggal 2 tidak terjadi. Nah ini, jadi di sini ada yang maksimumnya. Jadi yang maksimumnya ada di kita lihat terjadi pada tanggal 22 September 98, yaitu warna hijau. Ini warna hijau. Jadi stasiun Gunung Nago tahun 98 yang maksimumnya itu adalah terjadi tanggal 22 September 98 sebesar 203,7. Nah, ini Gunung Nago 22 September. Yang kuning itu adalah apa? Itu nanti daerah stasiun Simpang Alai. Kemudian yang biru itu adalah daerah Batu Busuk. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ini adalah Gunung Nago 203,7 tanggal 22 September. Kita lihat lagi, ini adalah Batu Busuk. Kita lihat 22 September. 22 September itu adalah 25 ya. Ya 25 ya. 29. Nah, Batu Busuk 29. Ini yang di Gunung Nago tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi yang Simpang Alai ya, itu adalah tanggal 22 September itu tahun 98 itu adalah 83. Nah, ini 83. Jadi ini Gunung Nago tadi 22 September. Kemudian 29 di Batu Busuk, dan ini Simpang Alai, stasiun Simpang Alai. Dan ini kita rata-ratakan ya.
Tapi di yang batu busuk ternyata yang maksimum tuh terjadi pada tanggal ini sebesar 140. Jadi di batu busuk itu yang maksimum dari 1 Januari sampai 31 Desember itu adalah 140, terjadi pada bulan Agustus, 30 Agustus. Nah, 30 Agustus di Gunung Nago itu 200. Nah, 200 ya kan, ini 200 ya. Di Simpang Alai di sini 39 ya, 30 Agustus Simpang Alai yaitu 39. Nah, jadi ada maksimumnya. Jadi di stasiun Batu Busuk itu maksimumnya 140. Di Gunung Nago itu adalah 203, terjadi 22 September. Kalau 140 di Batu Busuk terjadi 30 Agustus, dan 23 September di Simpang Alai yang terjadi curah hujan harian maksimum. Maka dari ketiga ini kalau tanggal 30 Agustus terjadi hujan, berarti di Batu Busuk terjadi hujan, di Gunung Nago terjadi hujan, di Simpang Alai terjadi hujan. Maka ini kita rata-ratakan. Ini juga kita rata-ratakan. 23 September juga kita rata-ratakan. Itu terjadi pada tahun 1998. Nah, oke, kita lihat ini ya. Nah, jadi ini 30 Agustus. Nah, yang 30 Agustus kan di Batu Busuk yang maksimum ya, coba lihat ya, maksimum 140 ya. Nah, ini adalah 126, jadi 140 tambah 200 Gunung Nago tambah 39 yang di Simpang Alai dibagi 3, maka 126,3 mm per hari. Nah, tanggal 22 September yang maksimum itu adalah di Gunung Nago. Jadi D1 ini yang di Batu Busuk, Gunung Nago, ini Simpang Alai. Jadi 105,23. Kemudian tanggal 23 September sama ya. 22 sama 23 September itu yang maksimum adalah 214 di Simpang Alai. Kemudian ini di Gunung Nago 10,8 dan Batu Busuk 80. Kita rata-ratakan bagi 3. Maka ini didapat, ini 126, ini 105,23 meter, ini 11. Nah, ini terjadi pada tahun 98. Jadi dari 3 stasiun curah hujan itu kita mengambil curah hujan, salah satu data curah hujan itulah kita sebutkan namanya curah hujan wilayah tersebut. Nah, jadi curah hujan wilayah tersebut dari ketiga ini ternyata yang paling maksimum itu adalah yang ini 126. Maka untuk perhitungan selanjutnya dalam mencari curah hujan rencana nantinya dan mencari debit nantinya gunanya itu kita mengambil 126,3 mm per hari. Oke. Nah, ini curah hujan wilayah untuk tahun 98 adalah 126,3 mm per hari. Nah, itu dengan cara rata. Bagaimana dengan cara curah hujan dengan polygon descent? Nah, ini kita kumpulkan data seperti ini. Ini maksimum tanggal 30 Agustus di Batu Busuk maksimum 140. Kalau di Gunung Nago itu maksimumnya terjadi 22 September, tapi pada stasiun Alai terjadi maksimum tanggal 23 September. Nah, ini kalau kita oh, ini yang tadi ya, ini 126, ini 105, ini 11. Ini kalau ditabelkan maka dapat 106,33. Oke. Nah, ini kalau pakai polygon system. Nah, ini saya misalkan ini adalah suatu daerah. Nah, ini daerahnya. Nah, di daerah ini nanti kita akan merancang atau merencanakan suatu bangunan air. Maka kita perlu data hujan, dan data hujan itu kita perlu data curah hujan wilayah. Maka di sini misalkan ada 3 stasiun. Nah, 3 stasiun. Maka kita buat poligonnya. Di sini caranya ini ke sini dibagi 2, ini harus dibagi 2, ambil titik tengahnya, kemudian ini diambil titik tengahnya, ini juga ambil titik tengahnya, kemudian kita tarik ini tegak lurus membentuk sudut 90, kemudian nanti garis itu di mana ketemunya ya.
Maka stasiun 1 ini luasan daerahnya atau kawasan kekuasaannya ini. A3, A2 ini luas kekuasaannya. Saya kira seperti itu cara berpikir. A3 atau bisa juga ya A3 itu ini adalah daerah yang dipengaruhinya gitu. Di jauh ini, seluas ini ya pengaruh dari stasiun curah hujan A3, luas A3, stasiun 3 atau luasnya adalah A3. Nah, jadi ini stasiun 1 Batu Busuk ya. Stasiun 2 saya misalkan stasiun Gunung Nago, ini 2 Gunung Nago. Stasiun 3 saya misalkan Simpang Alai. Kemudian saya misalkan luas daerah pengaruhnya adalah misalkan A1 itu 4.000 meter luas, ini 4.000 meter luas tuh yang ini. Kemudian A2 itu adalah ini. A3 adalah ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita pakai rumus polygon Thyssen ya. A1, D1, A2, A2, A3, D3, kemudian bagi dengan luas total ya. Oke, kita coba. Nah, kita coba yang pada tahun 1998 tanggal 30 Agustus. Nah, ini yang di Batu Busuk, ini yang Gunung Nago, ini yang di Simpang Alai. Ini luasannya di A1, D1, A2, D2, A3, D3, A1 tambah A2 tambah A3. Maka dapatlah 139,75. Kemudian pada tanggal 22 September 98 itu maksimum di Gunung Nago 203. Kemudian di Batu Busuk terjadi 29, ini terjadi 83. Maka dapatlah 115,292. Kemudian 23 September curah hujan maksimum terjadi di stasiun Simpang Alai itu 214. Kemudian kita lihat di Gunung Nago cuma terjadi 10,8. Kemudian di bulan September 23 September 98 untuk Batu Busuk 80, maka dapat 84. Jadi dari ketiga itu maka yang maksimum itu adalah 139,75. Maka ini yang kita pakai untuk perhitungan selanjutnya pada tahun data untuk tahun 1998 curah hujan wilayah pada daerah tersebut. Ya, ini curah hujan wilayah pada cara polygon Thyssen 139,750 mm per hari. Nah, ini adalah hasil curah hujan wilayah dengan polygon Thyssen ya. Nah, ini tadi kalikan dengan 140 kali 4.000, 200 kali 5.000, 39 kali 300.000 ya. Kemudian dibagi dengan total luas ini 139. 29 kali 4.000, 400.000, 203 kali 500.000, 83 kali 300.000 dibagi dengan total luas ini 115. Kemudian 80 kali 400.000, 10,8 kali 500.000, 214 kali 300.000, 4,667. Jadi dapat yang maksimum dari 3 itu adalah 139,75. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi cara menghitung curah hujan wilayah kira-kira seperti itu. Jadi bukan kita merata-ratakan curah hujan maksimum pada masing-masing stasiun, tapi kita mencari curah hujan yang terjadi pada waktu bersamaan, di mana di salah satu stasiun itu maksimum bersamaan terjadi pada tanggal tersebut, itulah kita rata-ratakan. Jadi bukan yang kita rata-ratakan adalah bukan curah hujan maksimum masing-masing stasiun dijumlahkan bagi 3 atau itu yang dirata-ratakan, tidak seperti itu. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.